Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan terbaru di channel saya. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas cara membuat surat kuasa khusus. Sebelumnya sudah saya sampaikan apa itu surat kuasa dan jenis-jenis surat kuasa. Dalam pembuatan surat kuasa khusus, tentunya seorang advokat tidak ada aturan yang baku terkait pembuatan surat kuasa khusus tersebut. Seperti saya yang dulu pernah magang, kemudian menjadi partner di kantor satu dengan di kantor lainnya, surat kuasa itu hanya beda-beda tipis. Maka dari itu tidak ada aturan yang baku terkait pembuatan surat kuasa khusus ini. Menurut Frans Satrio Wicaksono dalam bukunya Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa, halaman 27 sampai halaman 35. Menurut beliau, pada dasarnya tidak ada format yang baku dalam pembuatan surat kuasa khusus, sepanjang surat kuasa tersebut memuat bagian-bagian yang harus dimuat dalam surat kuasa dalam bagian khusus. Cara membuat surat kuasa khusus, yang pertama adalah judul. Ada kantor advokat atau kantor hukum membuat judul itu hanya surat kuasa. Kemudian ada juga menambahkan di belakangnya surat kuasa khusus. Ada juga. Kemudian setelah judul di bawahnya ada nomor surat kuasa. Ada juga seorang advokat mencantumkan nomor surat kuasa, ada juga tidak mencantumkan nomor surat kuasa. Kalau saya secara pribadi mencantumkan nomor surat kuasa karena tujuannya untuk tertib administrasi. Kemudian yang kedua adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini yang bertanda tangan di bawah ini. Yang ketiga adalah identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam surat kuasa, cantumkan identitas pemberi kuasa sesuai dengan KTP, seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, agama, status, ya intinya sesuai dengan KTP pemberi kuasa. Dan penerima kuasa, nama lengkap, gelar penerima kuasa ini kita sebagai advokat umpamanya. Saya sebagai advokat mencantumkan nama saya dan nama rekan-rekan lain. Seandainya saya sendiri yang menerima kuasa dari pemberi kuasa, maka nama saya sendiri. Namun karena ada tim dan rekan-rekan lain, dicantumkan semua rekan-rekan yang ada di kantor. Pekerjaan, kemudian kantor hukum, dan alamatnya. Jika pemberi kuasa merupakan badan hukum, identitas orang yang berwenang memberi kuasa disesuaikan dengan anggaran dasar peraturan yang berlaku di badan hukum tersebut. Dalam hal ini biasanya direkturnya, direktur utama. Artinya kita sebagai advokat, kalau memang yang memberikan kuasa kepada kita adalah badan hukum, maka kita minta anggaran dasar peraturan perusahaan tersebut. Cantumkan juga kedudukan masing-masing pihak, apakah sebagai pemberi kuasa atau penerima kuasa. Yang keempat, pemberian sifat kuasa. Bagian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak boleh terlupakan, mengingat pentingnya hal-hal yang dikuasakan kepada seseorang. Jika tidak disebutkan, dapat diartikan lain dan dapat disalahgunakan. Bagian ini diletakkan di tengah. Seperti ini contohnya, khusus itu. Yang kelima, perbuatan yang dikuasakan. Bagian ini berisi perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa.
Perbuatan tersebut sedapat mungkin dituliskan secara rinci dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa. Kemudian cantumkan juga waktu pembuatan itu harus dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, kepada siapa yang mengurusnya, serta identitas atau nomor spesifikasi perbuatan sebisa mungkin dibuat secara terperinci untuk mencegah penerima kuasa melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dikuasakan. Hal ini mengingat penerima kuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui wewenangnya. Kemudian, jika pemberi kuasa bertindak sebagai kuasa hukum penggugat, maka cantumkan pula identitas tergugat serta dalil gugatan yang diajukan. Apakah perbuatan melawan hukum dan wan prestasi atau ikrar janji, serta pengadilan negeri atau tempat diajukan gugatan. Jika penerima kuasa bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, cantumkan nomor perkara serta pengadilan negeri di mana tempat perkara tersebut diperiksa dan diputus. Oleh karenanya, kita harus cantumkan spesifikasi secara terperinci apakah sebagai penggugat maupun tergugat. Itu dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, tinggal kita merubah saja. Misalnya, contohnya di atas kalau perkara pidana, untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi membela kepentingan pemberi kuasa sebagai terdakwa berdasarkan register perkara pidana XXX garing PIT B garing 2022 garing PN TNG di Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian yang keenam adalah klausul hak substitusi, honorarium, dan retensi. Dalam prakteknya terdapat 3 hak yang dapat diberikan kepada penerima kuasa. Dalam hal ini seorang lawyer, seorang advokat, jika klausul tersebut dimuat dalam surat kuasa, seperti hak substitusi, kemudian yang kedua hak honorarium, yang ketiga hak retensi. Jadi dalam hal ini misalnya kita berhak untuk memberikan kuasa substitusi kepada orang lain. Maksudnya dalam hal ini orang lain ini kepada rekan advokat kita, ketika saya tidak bisa hadir di persidangan, saya bisa memberikan hak substitusi kepada rekan saya, sebagaimana diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata. Jika dalam surat kuasa tidak dimuat substitusi, maka penunjukan orang pengganti tersebut tidak sah. Oleh karenanya, dalam surat kuasa harus kita cantumkan hak substitusi. Misalnya kuasa ini diberikan hak substitusi titik. Itu penulisannya begitu. Yang kedua, hak honorarium. Pada dasarnya pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali diperjanjikan lain. Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, penerima kuasa tidak boleh menerima honor daripada ditentukan dalam pasal 411 KUH Perdata. Untuk itu, jika Anda sebagai advokat atau selaku penerima kuasa sudah sepakat dengan adanya honorarium yang berhak diterima advokat beserta besarannya, maka dalam surat kuasa khusus harus dicantumkan hak honorarium. Kemudian hak retensi. Hak retensi diartikan sebagai hak penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya hingga kepadanya dibayar lunas segala apa yang dituntut sebagai akibat pemberian kuasa, sebagaimana diatur dalam pasal 1812 KUH Perdata. Hak retensi misalnya pemberi kuasa mempunyai dokumen dalam hal ini perjanjian antara penggugat dan tergugat, kita mempunyai hak retensi untuk menahan dokumen tersebut. Setelah itu adalah kalimat penutup.
Biasanya berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan puasa atau waktu pembuatannya. Contoh, demikian surat puasa ini diberikan untuk dikerjakan dengan itikat baik, dipergunakan sebagai mestinya. Kemudian yang ketujuh, tempat, misalnya di Tangerang Selatan, kemudian tanggal, misalnya tanggal hari ini tanggal 22, kemudian bulan 22 Juni 2022. Di bawah tanggal ada dituliskan pemberi kuasa seperti ini. Kemudian nama pemberi kuasa, misalnya si Fulan tadi. Kemudian di sampingnya, di samping pemberi kuasa ada dituliskan penerima kuasa. Penerima kuasa misalnya saya dan si SHMH, kemudian rekan-rekan lainnya di selanjutnya. Setelah itu yang ke-8 yaitu pembubuhan materai. Nah, surat kuasa ini termasuk harus dikasih materai karena fungsi materai dan dokumen-dokumen yang wajib bermaterai seperti surat perjanjian, surat pernyataan, surat keterangan, atau surat lainnya yang sejenis. Itu pembubuhan materai. Kalau dulu materai 6.000, sekarang materainya 10.000. Oleh karena itu, di dalam surat kuasa bubuhkan materai di atas nama pemberi kuasa sebagaimana tercantum dalam bagian tanda tangan. Kemudian pembubuhan tanda tangan setelah kedua belah pihak sepakat dalam isi dalam surat kuasa, keduanya membubuhkan tanda tangan kolom tanda tangan yang telah dipisahkan di bagian terakhir surat kuasa. Dengan telah ditandatanganinya surat kuasa khusus, berarti kedua belah pihak telah menyetujui seluruh isi yang terkandung dalam surat kuasa khusus tersebut. Demikian dari saya, itulah cara membuat surat kuasa khusus bagi seorang advokat. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silakan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.